Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kalau hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita datang bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Itu satu anugerah buat kita, amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah juga, mari dengan kita bersama-sama di gereja, mari kita satukan hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan ada di mana-mana, Tuhan Maha hadir. Karena itu mari kita siapkan hati kita. Kita mau puji Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan, kita mau agungkan nama Tuhan. Haleluya. Mari dengan penuh sukacita kita menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh baik Tuhan. Mari kita katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan ajaib Engkau Tuhan, haleluya. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Boleh bangkit berdiri, mari kita terus sukacita, mari kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Mari katakan, tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang ditinggikan, hanya Engkau layak ditinggikan, hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib, ajaib Engkau Tuhan, haleluya. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Yesus Kaulah Raja mulia, haleluya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari berikan sorak-sorai meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan Tuhan. Sebab nama-Mu besar Tuhan, Engkau ajaib, Engkau mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berikan segala pujian syukur kami padamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Haleluya, terima kasih. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Katakan ya Tuhan, Tuhan ya kami, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Para saudaraku yang terkasih, dengan senap hati kita berikan pujian ini sekali lagi. Mari katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, 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 haleluya, atas seluruh bumi. Haleluya, 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 haleluya. Kami muliakan, kami agungkan Engkau. Haleluya, haleluya, ditinggikan nama-Mu. Haleluya, Yesus, Yesus, kami sembah Engkau. Haleluya, mari sembah Dia saudaraku. Angkat suaramu saudaraku, sembah Dia, sembah Dia, tinggikan namanya. Haleluya, kami senang Kau, kami puji nama-Mu, kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, Shanai Lama Sande.
haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus kami sembah Engkau, Yesus kami puji Engkau, kami tinggikan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Ku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya, 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 haleluya. Engkau layak disembah Tuhan, Engkau layak diagungkan Tuhan, sebab nama besar Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Oh mulianya hadirat-Mu. Amin Tuhan, ini kami Tuhan. Diberkatilah Engkau Tuhan dengan pujian kami Tuhan. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan.
tempat ini. Mari angkat suaramu saudara, mari katakan oh mulianya. Mulianya Hadiratnya, hadirat-Mu, kami baik-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam
dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau Allah yang ada bagi kami sampai kepada hari ini. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, sampai kepada detik ini ya Tuhan, kami boleh melihat semuanya baik Tuhan. Dan kami yakin percaya ke depan Tuhan, di dalam jalan hidup yang masih harus kami jalani sebagai pertandingan iman kami Tuhan. Kami akan berkemenangan bersama dengan Engkau. Karena kami yakin, kami percaya ya Bapa, bahwa Engkau Tuhan Allah yang memegang kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah setiap daripada kami Tuhan semakin menundukkan diri kepadamu. Semakin terus ya Tuhan fokus hanya kepada Yesus yang sudah mati bagi kami. Biarlah ya Tuhan setiap daripada kami pada hari ini Tuhan boleh mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap daripada kami ya Tuhan mengerti bahwa kami ini peserta daripada pertandingan yang diwajibkan bagi kami. Dan kami tidak pernah berhenti di jalan. Kami terus akan menjalani sesulit apapun, seberat apapun. Karena kami tahu kami tidak pernah sendirian karena Engkau Allah menggendong kami. Biarlah saat ini firman-Mu Tuhan menguatkan, mengingatkan, menasihati kami dan membawa kami untuk lebih dekat lagi dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Di dalam segala kesulitan hidup yang hari-hari ini mendera setiap orang, di mana semua mengeluh yang saya dengar, semua mengeluh. Tapi kita tahu bahwa hidup ini bukan hanya diisi oleh keluhan. Hidup ini harus diisi dengan sukacita dan ucapan syukur apapun yang terjadi. Karena ketika kita mengeluh, kita tidak sedang menghasilkan apapun, kita tidak sedang menambahkan apapun. Tetapi kita akan melihat bahwa kasih karunia itu kita bisa rasakan, kita bisa nikmati ketika kita bersyukur, ketika kita berterima kasih kepada Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kemarin itu seharusnya menjadi hari pernikahan daripada anak saya, Niki dan calonnya Ruben. Dan oleh karena adanya pandemi, semua yang sudah dirancangkan jauh hari sebelumnya, ya lamaran sudah dari Agustus tahun 2018, lalu Januari 2019 kita sudah mulai DP gedung, catering, gaun, segala sesuatu rasanya sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Tapi ternyata pandemi terjadi. Lalu kita mau apa nih? Saya sudah katakan, saya bilang kita pemberkatan dulu aja ya. Mereka bilang enggak usah mah. Kita lihat aja nanti sampai akhirnya diputuskan nanti pernikahan ditunda. Tanggal 3 bukan Desember. Juli 2021. Saya bersyukur untuk kedewasaan mereka. Untuk mereka tidak mengeluh, tidak menjadi sedih, tidak menjadi susah. Tetapi mereka tahu bahwa ada rencana Tuhan yang lebih baik. Dan kemarin kita merayakannya bersama-sama hari tidak jadi nikah kata Aca. Hari nggak jadi nikah nih katanya. Ya kita merayakan bersama-sama, kita mengucap syukur bersama-sama dan kita sama-sama bersuka cita karena kita tahu bahwa Allah pegang kendali di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang bisa kita keluhkan, ada banyak hal yang bisa kita sesali. Tetapi apa guna daripada rasa sesal kita, kesusahan kita? Karena itu tidak menambahkan apapun. Ya tetapi kita yakin, kita percaya bahwa ketika kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan, bagian kita adalah yang terbaik. Yang lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan, lebih daripada apa yang bisa kita doakan, itu disediakan Tuhan bagi kita.
yang mengasihi Dia. Itu sebabnya lakukan saja apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu bersukacita senantiasa dalam segala keadaan. Mungkin sulit, kita sedang berbicara tentang pertandingan iman, kemenangan pertandingan iman. Dan seharusnya di dalam setiap langkah kehidupan kita memang kita menjalannya dengan satu spirit bahwa kita sudah memenangkan semuanya. Kita akan sampai dengan berkemenangan juga di garis akhir. Ada masa-masa kemenangan-kemenangan kecil yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Sampai pada akhirnya kita akan tiba juga di sorga sana dengan kemenangan yang gilang gemilang yang sudah dimenangkan oleh Yesus sebenarnya. Itu bukan karena kesetiaan kita, bukan karena kesanggupan kita. Tetapi karena fokus kita hanyalah firman Tuhan yang tidak tergoyangkan, yang tidak tergoncangkan. Satu-satunya ketika langit dan bumi bergoncang, firman Tuhan itu tinggal tetap. Dan firman Tuhan itu menopang segala yang ada. Ibrani 1 ayat 3 katakan. Supaya apa? Supaya kita merasa aman. Bahwa langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada itu ditopang oleh kekuatan kuasa firman-Nya. Masakan Dia tidak sanggup untuk menopang kita? Mungkin di dalam pandangan manusia dilihat dari satelit sana kita ini seperti debu. Tapi dunia ini saja ada di dalam topangan daripada firman-Nya. Kenapa kita tidak masuk ke dalam firman-Nya, menyelaraskan hati kita dengan kuasa firman-Nya, sampai kita terus menjadi kuat di dalam setiap langkah kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemarin kita dikejutkan oleh ledakan yang terjadi di Libanon. Saya tidak mengikuti lagi beritanya, tetapi saya sempat melihat pada waktu hal itu terjadi lewat video YouTube. Dan di situ ada seseorang yang katakan, Anda lihat gedung putih yang ada di belakang daripada ledakan, yang akhirnya juga hancur lebur semuanya, itu adalah tempat persediaan makanan untuk 3 bulan ke depan. Libanon sedang mengalami masa-masa yang sangat sulit. Dan mereka punya cadangan makanan untuk 3 bulan ke depan. Dan itu semuanya hancur lebur. Itu sebabnya mereka katakan, tolong dari negara manapun bantu kami. Perdana Menteri di sana cuma katakan, kita akan cari dan akan minta pertanggungjawaban siapa yang melakukan hal ini. Dan mereka nggak bisa menjamin bagaimana kehidupan rakyat ke depan. Dan kerusakannya itu sekitar 24 km dari tempat ledakan. Kita bisa lihat itu satu tempat saja Bapak Ibu. Bagaimana dengan langit dan bumi ini? Kita hari-hari ini sedang didorong oleh Tuhan untuk melekat dekat dengan Dia sampai kehidupan kita diselaraskan terus-menerus dengan Dia. Karena tanpa keserupaan dengan Yesus, kita tidak akan pernah bisa sampai di sorganya yang kekal. Karena bukan perbuatan kita yang dilihat oleh Bapa di sorga, tetapi tanda darah dan keserupaan kita dengan Yesus ketika kita tiba di pintu gerbang sorga. Keserupaan dengan Dia. Bapa bisa melihat Yesus di dalam kita. Bapa bisa melihat ada tanda darah anaknya di dalam kita. Itu yang membuat kita berkenan untuk sampai ke sorga mulianya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Coba dilihat hari lepas hari dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami masalah demi masalah, tekanan, kesakitan, apapun namanya. Ingat bahwa semua itu sementara. Kita sudah berbicara itu seketika. Tetapi sorga mulia itu sepanjang masa. Tidak ada habisnya, tidak ada ujungnya.
Tapi demikian juga dengan neraka yang kekal. Hari-hari ini saya sering kepanasan. Saya sering merasa panas dan akhirnya menjadi luka di leher saya sini. Tapi ketika saya merasa kepanasan, saya cuma berpikir satu hal, untung saya kepanasannya di bumi ini. Bukan di neraka kekal sana. Segala sesuatu coba bandingkan dengan kekekalan. Jangan cuma melulu melihat hal-hal yang ada pada hari-hari ini yang harus kita jalani. Segala sesuatu. Coba lihat bahwa ada akhir daripada segalanya dan kita mau berakhir di mana? Kita mau selesaikan pertandingan kita di mana? Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengenal siapa Tuhannya. Mereka beribadah, mereka Kristen, mereka memberi, mereka melakukan kebaikan, tetapi semua atas dasar pola pikir manusiawi. Dan satu ketika mereka masuk ke dalam permasalahan, pencobaan, segala sesuatu yang tidak nyaman di dalam kehidupan mereka, mereka mempertanyakan di mana Tuhan, kok Tuhan gak peduli? Bukankah itu artinya mereka tidak mengerti siapa Tuhannya? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli, yang tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan dia yang ada, dia yang sudah mati, dia yang sudah bayar lunas kehidupan kita, dan dia yang mau ada sampai masa tua kita, dia mau gendong kita terus. Dia yang pikul segala kesengsaraan kita. Dia yang basuh dosa kita, dia yang mengambil alih semua kesengsaraan kita. Kita kadang-kadang gak kenal siapa Tuhan kita, itu sebabnya kita mengeluh. Kita merasa berat, kita merasa sesak. Saya menuliskan di materi, ada jalan yang harus kita lewati di dalam pertandingan iman ini. Dan jalan itu tidak mudah, karena bukan lari jarak pendek, ya cuma 100 meter, tetapi ini maraton yang terus-menerus harus dijalani sampai ke garis akhir. Dan garis akhirnya itu nanti ketika nafas kita berhenti atau ketika Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan hari-hari ini Bapak Ibu, maut itu seakan-akan terlalu dekat dengan hidup. Sampai kita nggak tahu. Nggak perlu rasa sakit lagi sekarang. Kemarin kita juga dikejutkan oleh meninggalnya Pak Alex Abraham. Nggak sakit. Pulang dari Jakarta, lewat darat sampai di Surabaya, tidur, istirahat, dibangunin udah nggak ada. Baru selesai pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini adalah saat-saat kita untuk fokus dengan Dia. Fokus sama Tuhan saja. Jalan yang harus kita lewati sebagai pelari maraton, kita harus menanggalkan dosa, pelanggaran, kejahatan yang membebani kita selama ini. Dan pandangan mata kita itu harusnya fokus terus kepada Tuhan. Jangan teralih, coba dibuka di dalam Ibrani 12 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Kita lihat, Ibrani 12, karena kita mempunyai saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ini wajib, gak bisa, saya gak ikut Kalau Anda menerima Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat, Anda sudah ada di dalam pertandingan iman. Ada di dalam perlombaan yang diwajibkan Tuhan bagi kita.
Dan kita punya tanggung jawab masing-masing. Setiap kita akan dimintakan pertanggungan jawab. Jangan lengah. Hidup ini bukan asal hidup. Selalu saya katakan hidup ini bukan asal hidup. Lalu menjalaninya dengan hanya mencari kelengahan, melihat yang ini kurang, yang itu hilang, yang ini enggak bisa, yang itu gagal. Enggak seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Hidup ini adalah sesuatu yang harus terus kita jalani. Apakah dengan kita melihat semua yang hilang, semua yang kurang, semua yang gagal, semua yang tidak berhasil, itu membuat kita menjadi makin kuat? Ratapan 3 katakan, jika aku mengingat ipuh dan racun, lemah jiwaku. Ketika kita menjalani hidup ini cuma melihat pengalaman-pengalaman masa lalu, hal-hal yang sulit, hal-hal yang sukar, berat beban kita. Lemah jiwa kita. Dan kenapa? Itu adanya dosa, beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dia menebus dosa kita, dia bayar lunas semuanya. Kenapa harus kita masih terikat dengan masa lalu? Minggu lalu kita sudah katakan, kita stop dengan masa lalu kita. Berjalan menjalani hidup ke depan dengan gairah yang penuh. Karena kita akan berkemenangan bersama dengan Yesus. Masuk kepada pertandingan iman yang diwajibkan bagi kita. Coba lihat ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3 katakan, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Perjalanan Yesus itu bukan perjalanan yang mulus. Ingat selalu akan dia. Ingat selalu akan dia. Kita kadang-kadang ingatnya ini terus. Diri kita terus. Kemauan kita terus. Cita-cita kita terus. Kita cuma mau supaya kita bisa menang. Tapi kemenangan yang berbeda daripada apa yang Tuhan kehendaki. Yang kita mau adalah pemenuhan atas segala sesuatu yang kita mau. Mimpi-mimpi yang tercapai. Kesuksesan. Semakin lama semakin kaya raya. Banyak yang kita mau yang duniawi. Tetapi fokus kita itu bukan itu lagi. Persiapkan diri kita untuk kekekalan. Itu sebabnya yang kita harus ingat adalah Yesus. Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Jangan jadi lemah, cuma masalah sedikit, cuma tekanan sedikit, cuma kekurangan sedikit. Masih bisa makan hari ini, masih punya atap di atas kita, masih bersyukur hari ini. Besok gimana? Tuhan bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kita kadang-kadang nambahin terus. Besok gimana? Nanti lusa harus ini. Minggu depan gimana? Bulan depan gimana? Tahun depan anak-anak masuk sekolah gimana? Banyak. Terus saja. Kalau kita mau terus menghitung-hitung semua permasalahan kita. Tapi yang Tuhan katakan kepada kita adalah hitung berkat satu persatu. Jangan ada yang kau lupakan. Hitung berkat satu persatu.
nanti kamu heran akan jumlahnya. Kita akan heran dengan jumlahnya ketika kita menghitung berkat kita. Sampai hari ini masih terpelihara. Iya loh, kemarin juga kita sudah mengalami seakan-akan aduh udah gak ada harapan deh. Aduh susah deh. Tapi ternyata Tuhan buka jalan. Karena apa? Dia yang menanggung bagi kita. Karena apa? Karena dia jalannya bagi kita. Karena bagi kita adanya kehidupan bukan kematian. Tuhan janjikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Tapi kita cuma membatasi diri kita dengan tembok permasalahan kita. Sampai kita gak bisa mengingat dia, gak bisa melihat dia. Ayat yang kedua coba kita lihat. Di situ dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kita gak bisa lihat Yesus ketika kita buat tembok. Ketika permasalahan itu semakin besar dalam kehidupan kita. Ketika Daud menghadapi Goliat, dia tidak melihat besarnya Goliat. Dia melihat besarnya Tuhannya. Itu sebabnya dia melihat Goliat itu kecil. Dan dia cuma bawa tongkat, dia bawa ali-ali, dia bawa 5 batu di dalam kantongnya. Dan Goliat tersinggung. Dia berpikir, kamu gak tahu aku sebegini besar. Kamu lihat pedang aku aja lebih berat daripada kamu. Daud katakan, aku datang dalam nama Tuhan. Hari ini juga aku akan memenggal kepalamu. Dan akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara. Dan itu yang terjadi. Karena dia melihat Tuhannya besar. Apa yang kita lihat hari-hari ini? Ketika kita sedang bertanding, jangan dibebani. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian, coba bertanding. Lari jarak pendek saja. Coba bawa koper, bawa ransel, ya yang berat-berat. Pasti kalah deh. Ya pastilah. Karena beban semakin berat. Coba diperingan. Ya sampai perusahaan-perusahaan fashion itu membuat baju yang seringan mungkin, sepatu yang seringan mungkin untuk berlomba. Supaya nggak ada beban. Bapak Ibu jangan menambahi kehidupan yang sulit ini dengan pikiran yang semakin sulit. Yang kita perlu adalah kita menunjukkan pandangan mata kita kepada Yesus. Yesus sudah ditolak, sudah dianiaya, sudah tidak diperhitungkan oleh dunia. Tetapi Yesus terus melangkah di muka bumi ini sampai di garis akhir. Dan dia menang. Dia menang bukan karena dia mampu untuk mengalahkan orang-orang Farisi, Saduki yang mau menangkap dia, atau tentara-tentara Romawi yang menyiksa dia. Tidak, kemenangan dia adalah ketika dia katakan, bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Selalu ini saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya kita sampai di situ, bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Kebutuhan banyak, kelepasan ada kalau kita mau. Tapi yang harus kita lakukan adalah bukan pemenuhan diri sendiri, tetapi pemenuhan kehendaknya Tuhan atas kehidupan kita. Supaya kita sungguh-sungguh tunduk sama dia, sungguh-sungguh memberi diri kepada dia. Dan melihat bahwa ternyata dia sanggup untuk membawa kita sampai ke garis akhir. Karena kita menundukkan diri, coba kita membangkang. Tuhan saya nggak mau Tuhan. Saya nggak bisa Tuhan, saya mesti selesain ini dulu Tuhan. Ini anak saya nih Tuhan, ini kena narkoba nih Tuhan. Ini istri saya nih Tuhan, ini suami saya nih Tuhan. Ini begini nih Tuhan, ini begitu Tuhan. Banyak yang bisa mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Betul kita harus menyelesaikan banyak hal. Tetapi coba untuk menyelesaikannya dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara manusia.
cara Tuhan itu beda. Tidak seperti yang kita pikirkan. Dalam persoalan saya, pemikiran saya, pada waktu-waktu yang lalu, saya sering sekali katakan, Tuhan kan maha kuasa. Tuhan kan Allah yang maha sanggup. Tuhan kan punya kendali atas segala sesuatu. Coba deh Tuhan, saya kasih usul sama Tuhan. Ini begini Tuhan, terus yang ini begini, terus selesai deh Tuhan. Kan gampang Tuhan. Pikiran kita gampang seperti itu. Tetapi kenapa Tuhan izinkan persoalan itu tetap ada dalam kehidupan kita? Karena untuk menerima bagian yang mulia, yang kekal, yang tidak bisa dibeli dengan apapun yang ada di muka bumi ini, yaitu sorga yang kekal, perubahan dasar dari kehidupan kita itu harus terjadi. Karena kerajaan sorga bukan soal makanan dan minuman saja. Kerajaan sorga itu soal sukacita, damai, sejahtera, kebenaran. Itu kerajaan sorga. Dan apakah itu ada di dalam kehidupan kita pada hari-hari ini? Atau hari-hari ini kita masih terus disibukkan dengan segala pikiran yang membebani kehidupan kita sampai sulit untuk bersukacita. Sulit untuk mengucap syukur, kehilangan damai sejahtera. Dan akhirnya tidak ada kebenaran di dalam diri kita. Hidup ini adalah manifesting the kingdom of God. Ini yang menjadi tema besar kita tahun ini. Bagaimana hidup kita ini memanifestasikan kerajaan sorga yang bukan hanya terdiri dari kata-kata tetapi dari kuasa. Yang terdiri dari sukacita, damai, sejahtera, yang terdiri dari kebenaran. Sampai di mana kita? Apakah kita sedang terseok-seok untuk melangkah terus sampai kebenaran itu mendarah daging di dalam diri kita? Sampai sukacita itu penuh di dalam diri kita, damai sejahtera itu melimpah di dalam kita. Bagus kalau kita masih melangkah walaupun terseok-seok. Karena kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Tetapi ketika kita menjadi putus asa, ketika kita menjadi lemah, ketika kita menjadi apatis, ya udahlah jalanin aja lah. Mau kemana terserahlah, seperti air mengalir. Kehidupan ini bukan hanya seperti air mengalir Bapak Ibu. Jalan yang harus kita lewati, kadang-kadang itu begitu curam, tapi bisa juga begitu terjal, menanjak ke atas. Tapi dimanapun kita berada, kita tetap bersama-sama dengan Dia. Yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu ada buat kita. Mari lihat kepada Yesus Kristus saja. Dia yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dan inilah kemenangan pertandingan iman yang diwajibkan bagi kita. Punya iman sedikit. Tuhan ampuni aku yang kurang iman Tuhan. Tambahkan imanku Tuhan. Itu yang dikatakan oleh dia yang buta, yang lumpuh. Mereka butuh iman. Tapi kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan katakan iman sebiji sesawi saja itu bisa memindahkan gunung. Gunung-gunung persoalan kita. Mulai dengan iman yang kecil. Tapi kita terus melangkah. Sulit jalan terus. Karena bagian kita tidak pernah ada hentinya. Tuhan mau kita terus melangkah bersama dengan Dia. Sampai berkemenangan. Sempurna.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin rencana kita seakan-akan diacak-acak sama Tuhan. Rasanya seringkali adik saya katakan, Tuhan tuh jahil ya. Udah lagi enak-enak ya jalan begini ya. Kok tiba-tiba jadi begini ya? Tuhan jahil ya katanya. Saya bilang, ya kadang-kadang kita berpikir begitu. Tetapi masalahnya adalah Tuhan tahu yang terbaik. Kalau tidak ada sesuatu terjadi pada kita, kita nggak ingat untuk ikut Tuhan. Kita nggak ingat bahwa kita perlu terus bertanding di dalam iman. Kita nyaman di dalam zona nyaman kita. Tuhan punya rencana. Izinkan dia untuk melakukan bagiannya. Bahkan ketika rencana kita diacak-acak, kita perlu tetap melihat bahwa Tuhan itu baik. Segala sesuatunya baik. Karena Tuhan merancangkan untuk kekekalan. Ketika kita merancangkan untuk hidup hari ini. Untuk nafkah hari ini. Tuhan punya kekekalan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan selalu punya cara untuk memelihara kehidupan kita. Masalahnya adalah apakah kita punya rasa lapar dan haus akan Dia. Keinginan untuk mendapatkan Dia terus menerus. Sampai kita terus melihat kepada Dia. Daud katakan, aku memandang kepada Tuhan. Seperti seorang hamba laki-laki memandang kepada tuannya. Seperti seorang hamba perempuan memandang kepada nyonyanya. Aku terus memandang kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa dia tidak dapat menyelesaikan semua permasalahan kehidupan. Dan dia tahu bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikannya dengan caranya Tuhan. Jika berlambat-lambat, nantikanlah. Karena Tuhan tidak sanggup untuk menggenapi janjinya. Dia selalu sanggup. Ada satu ayat yang ingin saya bacakan. Sebentar. Mazmur 34. Ayat yang ke-5 dan ke-6. Firman Tuhan katakan, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Lalu dikatakan, tujukanlah pandanganmu kepadanya. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Jangan membuat diri kita kalah karena kita punya Tuhan yang memimpin langkah kita. Tujukan saja pandangan kita kepada Dia. Maka Dia sumber kehidupan, sumber sukacita, raja damai. Itu akan membuat kita berseri-seri. Dan tidak akan malu tersipu-sipu. Kita bisa ngaca, lihat muka kita. Apakah muka kita ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan? Ataukah muka orang yang lelah, yang terbeban berat, yang seakan gak punya harapan, yang layak dikasihani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehendak Tuhan adalah kita cari Dia. Jangan malas mencari Tuhan, kita butuh Tuhan. Miliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Biarkan Dia menjawab kita dan melepaskan kita dari segala kegentaran kita. Mungkin ada banyak hal yang menggentarkan kita. Tapi ini waktunya untuk cari Tuhan. Waktunya kita dapatkan Tuhan. Lihat Dia. Dia akan bawa kita dari iman kepada kesempurnaan iman. Izinkan Dia melakukan yang terbaik di dalam
kehidupan kita. Muka kita akan berseri-seri, tidak akan merasa malu, tersipu-sipu. Dan ini akan kita bawa sampai di gerbang sorga. Coba di gerbang sorga, muka kita kusut, terlalu banyak permasalahan yang kita bawa. Enggak ada gambaran Yesus di situ. Miliki gambaran Yesus. Berseri-seri, penuh sukacita. Bahkan di tengah olokan dan ejekan aniaya. Tapi dia tetap memandang kepada Bapaknya di sorga. Dan melihat kekuatan yang baru. Ada kekuatan yang baru. Bagian kita bukan untuk meminta dan meminta dan meminta supaya permasalahan kita segera usai. Bagian kita adalah meminta bagaimana hati kita diubahkan. Hidup kita diubahkan. Biar kemuliaan Tuhan itu memancar lewat kehidupan kita. Biar nama Tuhan ditinggikan di dalam kehidupan kita. Cari Tuhan, jangan menjadi lemah, jangan menjadi lelah. Karena Tuhan punya rencana kekekalan. Apabila itu berlambat-lambat, nantikanlah. Sebab Tuhan pasti akan menolong kita. Pertolongannya kuat atas kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati dan saya katakan di dalam nama Yesus. Biarlah kiranya turun atas Bapak Ibu Saudara sekalian. Rasa lapar dan haus akan dia. Semakin kelaparan dan kehausan akan dia. Sampai terus mencari dan mencari dan mencari Tuhan. Dan mendapatkan Tuhan. Bukan apa yang kita mau yang kita dapatkan. Tapi sumber daripada segala-galanya. Dia yang kita dapatkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau tundukkan kepala kita. Haleluya Yesus, haleluya. Kita mau naikkan satu pujian. Haleluya Yesus, haleluya. Tak akan pernah terlambat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi, di situ ada Yesus yang peduli, ada Yesus yang perhatikan kita. Dia adalah segala yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Dan dia tahu apa yang terbaik yang kita butuhkan. Haleluya Yesus. Haleluya. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Selai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sekali lagi kita katakan, tak pernah tinggalkan perbuatan tangan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Selai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau
Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sekali lagi kita katakan bahwa kita butuh Yesus. Oh Yesus, Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Oh Jesus, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya Yesus, haleluya. Firman-Mu Tuhan telah diberitakan. Dan saat ini Tuhan, Engkau punya cara untuk menjangkau anak-anak-Mu Tuhan. Untuk lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Engkau bisa menggunakan angin dan badai untuk membuat murid-murid itu sadar bahwa Engkau peduli dan bahwa Engkau mampu, sampai mereka bisa katakan yang seperti ini belum pernah kami lihat. Demikian juga di dalam kehidupan setiap daripada kita. Pencobaan, masalah, tekanan, semuanya hanya untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Itu adalah suaranya Tuhan, caranya Tuhan. Untuk membuat kita sadar bahwa kita butuh Dia. Mari biarlah hari-hari ini di tengah segala ketidakpastian, di tengah segala permasalahan yang ada, di tengah segala carut marutnya kehidupan ini, kita semakin butuh Dia. Biarkan rasa lapar dan haus akan Tuhan itu membuat kita terus mencari Dia dan mendapatkan Dia. Sampai kita bisa melihat kemauan Yesus yang tinggal di dalam kita. Bukan lagi kemauan kita. Biarlah hanya Dia satu-satunya Allah yang ditinggikan di dalam kehidupan kita. Sampai kita bisa memanifestasikan kuasa, kasih, kemuliaan, kerajaan sorga lewat kehidupan kita. Dan sesulit apapun jalan yang harus kita jalani, kita akan terus berjalan, tidak terhentikan. Karena Dia sedang bawa kita dari iman kepada kesempurnaan iman. Pandang saja Yesus, lihat saja Dia. Dia layak untuk diikuti. Karena Dia teladan yang sempurna. Dan ketika Dia menanggalkan semua keinginan dirinya dan mengambil alih kehendak Bapa untuk dilakukannya, maka bagiannya adalah kemuliaan yang kekal. Nama di atas segala nama, surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah. Cari bagian kita, dapatkan bagian kita.
segala sesuatu akan segera berakhir. Tapi kita punya sorga yang tidak akan pernah berakhir. Kesulitan kita hari-hari ini bukan apa-apa dibandingkan dengan api neraka kekal selama-lamanya. Siksaan yang mungkin ada di dalam hidup ini mendera hati, pikiran, perasaan kita. Itu bukan apa-apa dibandingkan siksa neraka kekal. Abaikan dan lihat saja kepada Yesus. Jangan menjadi lemah. Karena roh yang gagah perkasa ada di dalam dirimu. Menguatkanmu, memampukanmu untuk terus melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan melihat kemuliaannya nyata di dalam kehidupanmu. Dan saat ini kiranya kasih karunia Allah dari tempat yang maha tinggi, damai sejahtera dari hati Yesus, serta persekutuan yang manis bersama dengan kuasa Roh Kudus, memimpin langkah demi langkah kehidupanmu, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang belum memberikan persembahan, di depan ada kotak persembahan. Silakan, karena kantong persembahan tidak diedarkan, jadi mau memberikan persembahan di kotak persembahan yang sudah disiapkan. Haleluya. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang telah ku lihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang besar bersama Roh-Mu. Ku pasti biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku, karena berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu bersama Roh-Mu. Raja